Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di dalam renungan dan doa kita pada kesempatan hari ini, tanggal 26 November tahun 2021. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya akan membawa kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dijelaskan tentang apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Bukan hanya sekedar apa yang dialami, tapi apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyir. Bangsa itu melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan akibatnya dikatakan dalam ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bangsa itu dimurkai Tuhan, akibatnya mereka dikuasai, dijajah, atau dibelenggu oleh orang Aram, atau jelas Raja Aram Mesopotamia selama 8 tahun, saudara. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat ke-7 sampai dengan 11 dijelaskan mereka dikuasai selama 8 tahun. Tetapi ada hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini. Keadaan tentang orang Israel adalah di dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan keberdosaan mereka, dalam keadaan mereka dimurkai oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ini hal yang sangat-sangat indah, karena di dalam keadaan mereka terhimpit, mereka dalam keadaan tertekan, dikuasai oleh Raja Aram Mesopotamia tersebut, mereka berseru kepada Tuhan. Dan luar biasanya, saudara, di saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongannya dengan membangkitkan seorang yang bernama Otniel menjadi penyelamat. Alkitab mengatakan seperti itu, menjadi penyelamat bagi mereka. Dan Otniel maju berperang. Tuhan menyerahkan raja orang Aram Mesopotamia itu, mengalahkan raja tersebut. Dan dalam ayat 11 dikatakan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Aman negeri itu. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu guys Tuhan, hal yang menarik, padahal bangsa itu bangsa yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat indah untuk kita renungkan bersama-sama. Karena kalau orang-orang berdosa berdoa, orang akan berkata, tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Tapi saya melihat di sini, orang berdosa, berdoa, berbalik kepada Tuhan, Tuhan juga mendengarkan doa-doa mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, melalui ayat ini, saya melihat ada 2 penjelasan yang perlu kita dengarkan dan perlu kita renungkan. Yang pertama, orang melakukan kejahatan dan melupakan Tuhan akan mendatangkan murka Tuhan. Itulah yang dijelaskan dalam ayat ini. Orang yang melakukan kejahatan, melupakan Tuhan, mengakibatkan murka Tuhan. Tanpa terkecuali siapapun, kalau melakukan kejahatan, melupakan Tuhan, akan mendatangkan murka Tuhan. Tanpa terkecuali. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah orang berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, mendatangkan pertolongan Tuhan. Itulah yang dialami oleh orang Israel ini. Mereka orang berdosa, mereka orang melakukan kejahatan di mata Tuhan, dimurkai Tuhan, ya betul. Tetapi yang kedua, mereka berseru kepada Tuhan. Orang-orang berdosa ini, orang-orang yang murtad ini, wah, saya pakai kata murtad, saudara, karena mereka menyembah Baal. Berseru kepada Tuhan, Tuhan juga mendengar karena mereka berseru dengan kesungguhan hati. Itulah yang mereka alami. Hal ini menjelaskan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa luasnya rahmat Tuhan. Dia selalu membuka diri kepada orang yang bersungguh hati, mau datang kepadanya, berseru kepadanya, mengandalkan Dia, berbalik kepadanya. Tuhan sangat mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Itulah sebabnya saya percaya, segelap dan separah manapun dosa orang, kalau mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni.
Tuhan pasti mengampuni. Sejahat dan separah apapun dosa yang dilakukan oleh orang, kalau dia berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Itulah sebabnya jangan sampai pernah kita mengizinkan masa lalu membelenggu kehidupan kita, berkata aku ini orang berdosa. Karena ada orang berkata begini, waduh, mengapa ya Tuhan tidak jawab doaku? Mengapa ya Tuhan belum menyatakan pertolongannya? Mengapa ya banyak persoalan saya? Mengapa ya banyak pergumulan saya? Wah, orang langsung berkata begini, mungkin kamu terlalu banyak dosa. Atau mungkin kita juga berkata, ya aku ini orang berdosa. Ingat tentang kisah Ayub. Waktu Ayub mengalami masalah, teman-temannya mengatakan mungkin kamu terlalu banyak dosa. Selalu orang mengatakan kalau ada penderitaan, ada persoalan, selalu kaitkan dengan dosa. Iya benar, dosa itu mengakibatkan penderitaan. Dosa itu akan mengakibatkan persoalan. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita tidak lagi yakin dan percaya untuk datang kepada Tuhan. Berbalik aja kepada Tuhan. Berseru saja kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Tuhan juga pasti menolong setiap kita. Itu yang dialami oleh orang Israel. Mereka berbalik dan mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Dikasih Tuhan, renungan yang perlu kita renungkan pagi hari ini bagi kita bersama-sama adalah, yang pertama, kita perlu memang menyadari dan memahami secara khusus bahwa dosa itu mengakibatkan murka Allah. Itulah sebabnya jika pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang satu hal, dosa yang kita lakukan, mari kita memohon ampun kepada Dia. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan pulihkan aku. Tuhan hapuskan pelanggaranku. Mohon ampun kepada Tuhan, karena dosa itu akan mendatangkan murka Tuhan. Jangan sampai ditahan-tahan. Jangan sampai berpikir, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang mengerti, maka dosa terus dilakukan, disimpan. Saudaraku, saya beritahu, uang disimpan akan bertambah banyak. Disimpan di bank maksud saya akan berbunga. Dosa disimpan akan semakin mendatangkan murka Tuhan. Maka kalau kita mengalami hal itu, ada dosa, ada pelanggaran yang tersembunyi orang lain tidak tahu, minta ampun kepada Tuhan. Berhenti dari dosa itu, karena itu hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Tapi yang kedua, kalaupun ada dalam keberdosaan tersebut, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita dan berkata, doamu tidak akan dengar Tuhan, doamu tidak akan didengar dan dijawab oleh Tuhan, karena berkata engkau banyak dosa, dosa yang dulu aja belum selesai. Atau mungkin berkata, dosa yang dulu itu terlalu besar, sekarang engkau tidak layak datang kepada Tuhan. Saya beritahu, tidak ada orang yang pernah ditolak oleh Tuhan kalau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Percayalah Tuhan akan mendengar, akan menerima kita, dan Dia akan menjawab doa-doa kita dan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka secara ukuran manusia tidak layak datang kepada Tuhan. Mereka dijajah oleh kerajaan Aram Mesopotamia. Mereka juga melakukan kejahatan. Kejahatannya tidak tanggung-tanggung. Meninggalkan Tuhan, bisa saya katakan mengkhianati Tuhan. Murtad dari Tuhan. Tapi dalam keadaan kemurtatan mereka, pengkhianatan mereka kepada Tuhan itu, mereka berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Orang-orang berdosa ini datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hati mereka yang mau berbalik kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Kalau iblis masih mengintimidasi, katakan, aku datang kepada Tuhan. Saya sudah meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni saya. Hai iblis, engkau tidak berhak mengintimidasi dan juga meneror saya. Karena rahmat Tuhan tersedia bagi orang yang berseru kepadanya. Rahmat Tuhan tersedia, pertolongan Tuhan tersedia bagi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikanlah. Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan bagi orang yang berseru kepadanya. Dan pertolongan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Pertolongan Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bangsa Israel butuh keamanan, tidak dikuasai oleh kerajaan Aram Mesopotamia, dan mereka dibebaskan dan mereka ditolong oleh Tuhan. Dikatakan amanlah negeri mereka selama 40 tahun. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa supaya setiap kita kembali lagi datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan di masa-masa yang sulit, yang tidak mudah hari-hari ini. Saya beritahukan, pertolongan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang rahmatnya, kasihnya, anugerahnya, kuasanya tidak terbatas bagi kita. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak ibu bapak, para sahabatku, mari kita bersatu hati, berdoa kepada Tuhan dan datang kepada Dia, memohon
anugerahnya dan memohon pertolongannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu kembali menyegarkan hati kami, iman kami. Mengajarkan kepada kami tentang makna dan nilai-nilai yang perlu kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu dosa itu mengakibatkan murka Tuhan, tapi rahmat-Mu tidak berkesudahan bagi orang berharap kepadamu. Itulah sebabnya pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu. Jika ada dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni para sahabatku, ampuni para saudara-saudaraku yang ikut di dalam renungan hari ini. Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga dapat terbebas dari belenggu-belenggu dosa itu. Di dalam nama Yesus, berdoa ya Tuhan, rahmat-Mu, anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa, berseru kepadamu, dengarkanlah doa kami, kesatuan hati kami dalam berdoa. Kami pegang janji firman Tuhan, 2 orang sepakat meminta di dunia ini apa saja, Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendaknya. Tuhan, kami berdoa bersatu hati. Segala pergumulan dan segala hal-hal yang diharapkan oleh setiap saudara-saudaraku pagi hari ini, Tuhan, jawablah doa-doa kami. Karena kami tahu Engkaulah harapan kami, Engkaulah andalan kami, dan Engkau tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah yang sakit dan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam keluarga, Tuhan tolong. Kami berdoa, Tuhan, jamah yang sakit pagi hari ini, di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya, kami berseru kepadamu Tuhan, nyatakanlah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut rahmat-Mu, dan kami masuki hari ini dengan hati yang bersandar kepada Tuhan, dan hati yang senantiasa di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami menyerahkan harapan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kita sudah berdoa. Percayalah, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.